Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang perempuan berparas cantik, namun hidup serba kekurangan harta bernama Lila. Ia tidak sengaja bertemu dengan pewaris dari pemilik perusahaan besar yang akan mengubah nasib Lila sepenuhnya. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan diangkat segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Malam itu sunyi. Angin menyusup lewat celah-celah dinding kayu rumah tua yang hampir roboh. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit kamar sempit. Bergoyang pelan karena angin malam yang menyelinap masuk. Di dalam kamar itu, Lila terduduk di pojok ruangan. Punggungnya menempel di dinding yang mulai lapuk. Ia menggenggam lututnya erat, mencoba menahan isak yang sejak tadi ingin meledak. Matanya merah, bibirnya gemetar, tapi tak ada suara. Tangisnya diam, seperti sudah terlalu biasa untuk ditangisi. Dari luar kamar, suara teriakan ibunya masih bergema di kepala Lila. Kata-kata yang menusuk hati, menusuk jiwa, menusuk logika. Kamu pikir, berapa banyak uang yang saya habiskan mulai dari melahirkan kamu sampai membesarkan kamu? Itu semua hutang. Dan kamu harus bayar semuanya, Lila. Lila menggigit bibirnya. Luka yang tak pernah sembuh itu kembali menganga. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah benar hidupku adalah hutang? Apakah salahku karena terlahir di dunia ini? Kenapa ibu tidak pernah mencintaiku, bahkan sejak aku belum bisa bicara? Matanya menatap dinding kamar. Retakan kecil di kayu itu seolah menjadi cermin dari hatinya. Pecah, tapi tetap bertahan. Ia tidak berteriak, tidak membalas. Ia hanya menangis dalam diam. Sebab ia tahu, membalas hanya akan membuat ibunya lebih berinas. Sudah berkali-kali, Lila mendengar kalimat serupa. Setiap kali mereka kekurangan uang, ibunya akan mulai menghitung. Biaya persalinan, susu, popok, uang sekolah, bahkan biaya imunisasi saat bayi. Semua itu disebutkan seperti tagihan listrik, seperti cicilan motor, seperti hutang yang harus dibayar lunas. Kalau kamu gak bisa kasih saya uang bulan ini, berarti kamu anak durhaka, Lila. Saya yang kasih kamu hidup, kamu kasih saya apa? Lila tahu, dia dan ibunya hanya hidup berdua sejak ayahnya meninggal. Tapi yang tak dimengerti Lila sampai sekarang adalah, kenapa ibunya tak pernah memeluknya? Kenapa tak ada hangat seorang ibu dalam rumah sekecil itu? Ia memejamkan mata, berharap malam ini cepat berlalu. Dan ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Tapi untuk malam ini, yang bisa ia lakukan hanya satu: menangis dalam diam. Pagi belum menyapa, jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat alarm kecil berbunyi pelan di sudut kamar, Lila membuka mata dengan berat. Tubuhnya masih letih setelah semalaman menangis. Tapi tak ada waktu untuk bermalas-malasan. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia harus segera mulai bekerja. Ia meraih celemek lusuh di ujung ranjang dan bangkit tanpa suara. Dapur kecil yang terhubung langsung dengan ruang utama rumah itu menyambutnya dengan udara dingin
dan aroma basi sisa makanan semalam. Lila membuka kulkas tua. Hanya ada sebutir telur, sebungkus margarin, dan sekarung kecil tepung yang ia simpan dari hasil jualan sebelumnya. Tangannya mulai bekerja, menakar, menguleni, menggoreng. Dalam diam, tangannya bergerak cekatan, membuat puluhan donat dengan topping seadanya. Tak ada yang istimewa dari donat-donat itu, kecuali satu hal. Semua dibuat dari tenaga seorang gadis SMA yang belum genap 18 tahun, yang memikul beban hidup 2 orang. Sementara itu, di kamar sebelah, ibunya masih terlelap. Tidurnya nyenyak, bahkan mendengkur. Seolah dunia tak pernah memberinya beban, seolah hidup tak menuntut apapun darinya. Padahal, sejak ayah Lila meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan konstruksi, tak sekalipun ibunya mencari nafkah. Tidak menjahit, tidak mencuci, bahkan tidak mencoba berdagang. Yang ibu Lila lakukan setiap hari hanyalah satu, bangun siang, menyisir rambut sambil menggosip dengan tetangga, lalu kembali ke rumah saat sore, menuntut makan malam sudah tersedia. Lila menyelesaikan adonan terakhir. Di luar jendela, fajar mulai merangkak naik. Azan subuh terdengar dari masjid kecil di ujung gang. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lama, ia menyiapkan sarapan seadanya. Nasi putih dan telur dadar dibagi 2. Ia mengetuk pintu kamar ibunya perlahan. "Ibu, sarapan sudah siap," ucapnya pelan. Tak ada jawaban. Ia tahu ibunya masih akan tidur sampai matahari naik. Setelah menyiapkan bekal, Lila mengenakan seragam SMA yang sudah memudar warnanya. Ia memandang cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahnya pucat, rambutnya diikat sederhana, tapi matanya menyimpan letih yang tak bisa disembunyikan kosmetik manapun. Sebelum pergi, ia mengambil kotak donat yang sudah ia tatar, tapi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bunyi jam dinding yang berdetak pelan justru terdengar menakutkan, seperti menghitung waktu menuju pagi yang tak pasti. Lila meraih sebuah bantal lusuh dan memeluknya erat, seolah itu adalah satu-satunya benda yang masih bisa ia percaya. Di luar kamar, suara ibunya mulai mereda. Mungkin sudah tertidur. Mungkin sedang melanjutkan makiannya di dalam hati. Sementara itu, Lila hanya bisa berbisik lirih, tanpa suara, hanya dalam batin. Seandainya aku bisa memilih, aku tak ingin dilahirkan. Bukan karena aku membenci hidup, tapi karena aku tak pernah tahu rasanya dicintai oleh ibu kandungku sendiri. Ia menoleh ke jendela kecil yang dipaku seadanya. Langit di luar begitu gelap, tanpa bintang. Tapi entah mengapa, malam itu, Lila merasa seperti berada di titik paling jauh dari cahaya. Dan ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Tapi untuk malam ini, yang bisa ia lakukan hanya satu: menangis dalam diam. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Debu-debu jalanan mengepul dari aspal yang mulai retak, sementara Lila menuruni angkot dengan langkah kontai. Seragam sekolahnya sudah ia ganti dengan kaos abu-abu lusuh dan celana panjang murahan yang telah bolong di bagian lutut. Peluh membasahi wajahnya.
Napasnya terengah, kepalanya berdenyut pelan. Demam yang tadi pagi ia rasakan belum juga reda. Tapi donat-donat di kotaknya masih utuh. Tidak ada yang membeli. Tidak ada uang yang ia bawa pulang. Dan itu artinya, besok ia dan ibunya tidak bisa makan. Ia menatap kotak dagangannya. Warna putihnya sudah kotor. Pegangan plastiknya mulai sobek. Donat-donat itu tampak biasa. Tapi di dalamnya terkandung tenaga, waktu, dan harapan yang tak terukur. Kalau nggak habis, aku nggak bisa makan, bisiknya. Seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa tubuhnya masih bisa berjalan, masih bisa bertahan. Ia melangkah ke tengah kota. Jalanan ramai dengan kendaraan, suara klakson bersahutan, gedung-gedung tinggi mencakar langit, kontras dengan kehidupannya yang rendah, yang hampir tak terlihat. Di salah satu sudut kota, Lila berdiri diam. Pandangannya terpaku pada sebuah bangunan megah di seberang jalan. Sebuah hotel bintang 5. Berdiri menjulang, berlapis kaca mengilap. Mobil-mobil mewah keluar masuk. Pintu otomatis terbuka tanpa disentuh. Dan petugas berseragam berdiri tegak menyambut para tamu. Lila mendongak, menatap hotel itu dengan mata berbinar kecil. Bukan karena ingin menginap, tapi karena rasa ingin tahu. Bagaimana ya rasanya masuk ke hotel kayak gitu? Pasti adem ya dalamnya, bersih, harum, gak kayak rumahku. Yang bisa masuk pasti orang kaya, yang hidupnya gak perlu mikirin donat laku atau enggak. Ia tersenyum kecil, lalu tertawa hambar pada dirinya sendiri. Baginya, bangunan itu seperti dunia lain. Dunia yang hanya bisa ia lihat dari seberang jalan. Dunia yang tak akan pernah mengundangnya masuk. Namun, takdir punya cara bekerja yang aneh. Saat Lila hendak melangkah kembali ke gang kecil tempat ia biasa berjualan, suara keras menghentikannya. Sebuah mobil mewah yang hendak masuk hotel nyaris menabrak seorang anak kecil yang menyeberang jalan. Brak! Anak itu hanya terjatuh ringan. Namun kotak es krim dagangannya terpental dan isinya berhamburan ke jalan. Orang-orang mulai berkerumun. Sopir mobil keluar dengan panik. Sementara Saya cuma lewat. Jawabnya cepat sambil menunduk. pria itu mengangguk pelan, lalu menatap donat-donat di kotak milik Lila. Itu jualan kamu? Lila mengamuk lagi, ragu-ragu. Boleh saya coba satu? Lila kaget, tapi buru-buru membuka kotaknya. Sang pria mengambil satu, menggigit perlahan, lalu tersenyum. Ini enak. Itu kali pertama dalam hidupnya ada orang asing dari kalangan atas memuji hasil tangannya sendiri. Siapa namamu? Tanya pria itu lagi. Lila, jawabnya singkat. Lila, kamu tinggal di sekitar sini? Di belakang pasar, katanya malu. Pria itu diam sejenak, lalu mengangguk sambil menatap mata Lila dalam-dalam. Aku Baskara. Kalau kamu punya waktu, aku ingin bicara lebih lama. Tapi sekarang aku harus masuk dulu. Ada urusan keluarga. Lila hanya mengangguk. Ia tidak mengerti kenapa pria seperti itu tertarik bicara padanya. Tapi sebelum pergi, Baskara sempat menyelipkan selembar kartu nama ke dalam kotak donat Lila. Hubungi aku ya, kalau kamu butuh bantuan. Atau kalau kamu butuh pembeli tetap untuk donatmu. Lalu pria itu pergi, meninggalkan Lila yang masih berdiri di sana. Mematung. Tangannya gemetar, menggenggam kartu nama itu. Nama lengkap pria itu tertulis rapi. Baskara Wijaya, CEO Wijaya Corp. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Lila pulang ke rumah sambil tersenyum kecil. Ia tidak tahu bahwa senyuman kecil itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berlalu sejak pertemuan itu. Dan hidup Lila tetap sama kerasnya. Tapi ada satu hal yang ia simpan di dalam dompet kecilnya.
lebih berhati-hati daripada menyimpan uang. Kartu nama Baskara. Ia tak pernah berani menelpon. Tak tahu harus bicara apa. Tak tahu apakah pria itu benar-benar serius atau hanya basa-basi orang kaya. Tapi di malam yang dingin, saat ibunya kembali memarahinya karena hasil jualan yang sedikit, Lila duduk di sudut kamar dan menatap nomor itu lama sekali. Mau sampai kapan hidupku begini? Batinnya. Apa salahnya mencoba? Dengan jantung berdebar, Lila akhirnya mengirim pesan singkat. Hanya satu kalimat. Ini Lila yang jualan donat waktu itu. Tak sampai 5 menit, pesan itu dibalas. Lila, aku senang kamu hubungi aku. Bisa kita ketemu besok? Esoknya, mereka bertemu di sebuah kafe mewah di hotel tempat pertama kali mereka berpapasan. Lila gugup. Kaos terbaiknya adalah kaos donat yang sudah mulai pudar. Rambutnya ia sisir lurus, dan ia meminjam bedak tetangga agar wajahnya tidak terlihat tucat. Baskara datang dengan senyum hangat, tapi wajahnya kali ini tampak tegang. Terima kasih sudah datang. Aku sebenarnya butuh bantuanmu. Lila mengerutkan dahi. Saya? Bantu apa, Kak? Baskara menghela napas, lalu menjelaskan situasinya. Kakeknya, pendiri perusahaan besar yang kini ia pimpin, sedang kritis. Dan wasiat terakhir dari sang kakek sangatlah aneh. Baskara hanya akan menerima seluruh warisan perusahaan jika sudah menikah sebelum saya meninggal. Aku tidak percaya pernikahan yang dipaksa. Tapi jika aku tidak menikah, semua saham akan dialihkan ke pamanku yang serakah. Dan aku nggak bisa biarkan itu terjadi. Perusahaan ini dibangun dari keringat kakekku. Jelasnya serius. Lila hanya mendengarkan. Tak sepenuhnya paham maksud Baskara. Maka dari itu, aku butuh seseorang untuk pura-pura jadi istriku. Hanya selama beberapa minggu, sampai kakekku pergi. Lila menegang. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Kamu gak perlu melakukan apapun yang kamu gak nyaman. Semuanya akan aman. Kontrak tertulis. Aku akan bayar kamu. Kamu cuma perlu tinggal di rumahku, berpura-pura jadi istri, dan setelah semua selesai, 3 hari kemudian, Lila berdiri di depan gerbang rumah mewah Baskara. Tas ransel kecil di punggung, isinya hanya 2 pasang baju dan sepotong kebingungan yang belum juga selesai ia cerna. Saat masuk, dunia baru menyambutnya. Rumah Baskara seperti istana, bersih, rapi, mewah, dan sunyi. Suster pribadi membawakan teh. Pengurus rumah tangga mengatur kamar untuknya, bahkan ada lemari penuh baju yang sudah disiapkan untuk peran barunya. Istri Baskara. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit. Kakek Baskara masih sadar dan menyambut Lila dengan senyuman penuh harap. Akhirnya kamu menikah juga, nak. Perempuan yang cantik. Kamu beruntung, Baskara. Lila hanya bisa tersenyum kecil, menahan sesak. Ia tak tahu kenapa, tapi air matanya nyaris jatuh. Saya akan jaga dia, kek, ujar Baskara sambil menggenggam tangan Lila. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan pura-pura. Malam itu, di kamar yang asing dan mewah, Lila berdiri menatap dirinya di cermin. Gaun tidur satin, rambut disisir rapi oleh asisten, dan wajah yang sedikit dipoles make up. Semua bukan dirinya. Tapi hatinya,
hatinya masih Lila yang sama. Yang bangun jam 2 pagi, membuat donat, dimarahi ibu, dan hidup dari dagangan keliling. Sekarang, dia sedang berpura-pura menjadi istri dari pria paling berkuasa yang pernah ia temui. Ini bukan dunia aku, gumamnya pelan. Tapi mungkin ini kesempatan satu-satunya aku keluar dari neraka kecil bernama rumah. Dan siapa sangka, kebohongan kecil ini akan membuka pintu menuju cinta yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu seperti mimpi bagi Lila. Setiap pagi, ia terbangun di atas ranjang empuk dengan spray linen beraroma lavender. Pemandangan dari jendela bukan lagi atap seng rumah tetangga atau jemuran robek, melainkan taman yang luas dan kolam ikan yang tenang. Di atas kertas, ia adalah istri sah seorang CEO muda bernama Baskara Wijaya. Namun dalam hati, Lila masih merasa seperti gadis miskin yang hanya beruntung sesaat. Tugas Lila sederhana, menemani Baskara saat menjenguk kakeknya di rumah sakit, menghadiri beberapa acara formal sebagai istri Baskara, dan berpura-pura menjadi pasangan bahagia saat ada staf atau keluarga Baskara di sekitar. Semua peran ia jalani dengan canggung, namun penuh ketulusan. Namun justru dalam kepura-puraan itu, perasaan mulai tumbuh. Malam itu, Baskara baru saja pulang dari rapat panjang. Jasnya kusut, dasinya dilepas setengah. Lila sedang duduk di ruang tengah, membaca buku resep donat yang ia temukan di perpustakaan pribadi Baskara. "Kamu belum tidur?" tanya Baskara sambil melempar tubuh ke sofa. "Lagi nyari ide rasa donat baru," jawab Lila, lalu tersenyum kecil. "Kalau semuanya berakhir, aku mau dagang lagi." Baskara memandangnya sejenak, lalu bangkit dan duduk di sebelah Lila. "Kenapa nggak buka kafe kecil aja? Aku bisa bantu modalin." Lila menggeleng cepat. "Aku nggak mau jadi beban. Lagi pula, semua ini kan cuma sementara kan?" Ada jeda di antara mereka. Sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung. Baskara mengalihkan pandangan, lalu berkata pelan, "Aku lupa rasanya punya rumah yang hangat. Selama ini, hidupku cuma soal rapat, saham, dan ambisi. Tapi sekarang, tiap pulang, aku tahu ada kamu. Dan itu rasanya beda." Lila terdiam. Dadanya berdebar. Ia ingin bilang bahwa ia juga mulai merasakan hal yang sama. Tapi ia terlalu takut. Beberapa hari kemudian, mereka diundang ke pesta ulang tahun cucu salah satu mitra bisnis kakek Baskara. Acara besar, banyak tamu penting, dan Lila harus hadir sebagai istri sah. Gaun yang disiapkan untuknya begitu indah. Warna emas lembut, menyatu sempurna dengan kulit Lila yang bersih dan polos. Rambutnya ditata sanggul modern, wajahnya dipoles makeup profesional. Saat Lila keluar dari kamar, Baskara terdiam cukup lama, hingga pelayan hotel yang menunggu menjadi kikuk. "Kamu luar biasa cantik malam ini," ujar Baskara pelan. Sepanjang malam, Baskara tak pernah melepaskan tangan Lila. Mereka berdansa pelan di tengah ruangan, dan semua orang mengira mereka pasangan paling romantis di pesta itu. Namun di balik senyum manis dan tepuk tangan para tamu, Lila menyimpan rasa bersalah. Ia merasa sedang menipu dunia. Tapi lebih dari itu, ia takut sedang menipu dirinya sendiri. Di hari yang lain, Baskara mulai sering membelikan Lila hadiah-hadiah kecil. Sepatu Keds untuk ganti sepatu lusuhnya, buku-buku masakan, hingga apron lucu bertuliskan Chef Lila Ratu Donat. Tiap malam mereka ngobrol hingga larut tertawa bersama, saling bercerita masa lalu. Baskara mulai membuka hatinya tentang keluarganya yang penuh tekanan dan rasa kesepian sejak ibunya meninggal. Lila pun akhirnya menceritakan semua tentang ibunya, tentang tuntutan hutang kehidupan, tentang rumah reot mereka,
tentang tangis yang tak pernah selesai. Mereka saling mengenal, saling mendengar, dan perlahan saling jatuh cinta. Namun cinta yang lahir dari kebohongan selalu membawa luka. Suatu malam saat Lila sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara ponsel Baskara berdering. Ponsel itu tertinggal di meja makan. Dan tanpa sengaja layar menampilkan pesan dari seorang wanita. "Aku masih tunggu kamu. Apa kamu beneran nikah? Jangan main-main, Bas." Lila membeku. Baskara punya masa lalu. Tentu saja. Tapi kenapa rasanya seperti hatinya diremas? Ia mencoba berpikir logis. Ingatkan dirinya bahwa semua ini palsu. Tapi di sisi lain, bukankah senyum Baskara saat melihatnya juga nyata? Bukankah genggaman tangan itu hangat? Malam itu Lila menangis. Tapi bukan karena ibunya. Bukan karena donat yang tak laku. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa patah hati. Aku gak boleh cinta sama dia. Aku bukan siapa-siapa. Dia bukan milikku dan gak akan pernah jadi. Dan di saat itulah benih cinta yang selama ini tumbuh diam-diam berubah menjadi luka yang mulai berdarah. Lila tak tidur malam itu. Ia hanya duduk di pinggir tempat tidur, memandangi bayangan lampu gantung yang menari di dinding kamar. Wajah Baskara terus muncul dalam benaknya. Senyumnya, tawanya, tatapan matanya yang hangat. Semua itu kini terasa seperti ilusi. Pagi datang, tapi bukan kehangatan yang menyambut Lila. Ada beban berat di dadanya. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Baskara masuk dengan wajah ceria, membalas senyumnya seperti biasa. Tapi hati Lila hancur diam-diam. "Lila, malam ini kita ke rumah sakit lagi ya. Kakek minta ketemu kamu," ujar Baskara. "Iya," jawab Lila singkat. Tapi matanya tak menatap wajah pria itu. Hari itu, Lila mencari tahu sendiri siapa wanita yang mengirim pesan ke Baskara. Lewat pencarian di media sosial dan beberapa tanya-tanya kecil ke salah satu pelayan rumah, ia tahu wanita itu adalah Sarah, mantan tunangan Baskara yang ditolak menjelang hari pernikahan karena Baskara menilai hubungannya tidak tulus, dipenuhi tekanan keluarga dan kepentingan bisnis. Tapi sekarang, Sarah kembali dan mengirim pesan yang seolah masih berharap Baskara berubah pikiran. Mungkin dia akan memilih wanita sekelasnya, pikir Lila. Aku ini siapa? Penjual donat, anak dari ibu yang bahkan menuntut bayaran karena melahirkanku. Hati Lila makin kecil. Malam itu, di depan kakek Baskara, ia hanya bisa senyum palsu. Tapi kakek tampak bahagia, menepuk tangan mereka berdua. Aku tenang, kalau kamu punya istri seperti dia, Bas. Dia beda, bukan seperti keluarga kita yang cuma mikirin uang. Kata-kata itu menghantam hati Lila. Ia menahan tangis hingga mereka pulang. Tapi saat sampai di rumah, Lila akhirnya bicara. Bas, aku mau ngomong. Kayaknya udah cukup sampai di sini aja semuanya. Baskara terkejut. Maksud kamu, kita batal? Kita kan cuma pura-pura. Kakekmu udah senang. Warisan akan kamu dapatkan.
Aku nggak mau lanjut bohongin diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak pantas ada di hidup kamu. Baskara mendekat, mencoba menggenggam tangannya. Tapi Lila mundur. Aku sayang kamu, Bas. Tapi justru karena itu, aku harus pergi. Biar kamu bisa milih yang terbaik, yang selevel sama kamu. Dan malam itu, Lila meninggalkan rumah mewah itu tanpa pamit ke siapapun. Hanya membawa satu ransel, sama seperti saat ia datang. Hari-hari berlalu. Lila kembali ke rumah reotnya. Ibu Lila masih sama, marah, menuntut, tak berubah. Tapi kali ini, Lila tak menangis lagi. Ia berdiri lebih tegak. Dengan uang yang ia tabung diam-diam dari bayaran Baskara, ia membuka gerobak donat kecil di depan sekolah lamanya. Ia mulai lagi dari nol, dari tempat yang ia kenal. Tapi luka itu masih ada. Luka karena mencintai seseorang yang terasa terlalu jauh. Beberapa minggu kemudian Baskara muncul. Tanpa sopir, tanpa jas, tanpa mobil mewah. Hanya mengenakan jaket tentrana jeans biasa. Ia berdiri di depan gerobak donat Lila, menatap gadis itu dengan mata yang berkaca. Apa kamu pikir aku bisa baik-baik saja tanpa kamu? Apa kamu pikir aku bisa duduk di ruang kantor dan lupa semua tawa kita? Cara kamu nyalain kompor, cara kamu rebus teh, cara kamu bilang makasih tiap aku pulang. Lila tak bisa berkata apapun. Warisan itu gak penting, Lila. Kamu yang penting. Kalau aku harus milih antara perusahaan dan kamu, aku pilih kamu. Biarpun itu artinya aku hidup jualan donat tiap pagi, asal kamu di sampingku. Air mata Lila tumpah. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Aku gak pernah percaya ada orang yang benar-benar sayang sama aku. Sampai aku ketemu kamu. Baskara mengangkat kotak donat kecil dari gerobaknya. Ini rasa baru ya? Aku mau yang ini. Sama kamu. Untuk selamanya. Dan di pinggir jalan yang sederhana itu, di bawah gerobak donat kecil berwarna biru muda, Baskara memeluk Lila untuk pertama kalinya. Bukan karena peran, bukan karena sandiwara, tapi karena cinta. Cinta yang tumbuh dari luka, dari kemiskinan, dari kepalsuan, tapi tetap cinta yang paling jujur yang pernah mereka rasakan. Demikian kisah inspiratif yang ada dalam video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa pada video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.